Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Alreska di Kedai Math.oo. Kali ini kakak akan ngejelasin tentang rata-rata gabungan. Nah, setelah ini nanti ada beberapa contoh soal untuk memperkuat kamu dan memperkaya kamu tentang konsep rata-rata gabungan. Nah, pastikan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Untuk ngejelasin rata-rata gabungan, kakak akan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan ada dua buah kelas A dan kelas B. Kelas A ini memiliki jumlah siswa, misalkan jumlah siswa kakak notasikan dengan N ya, adalah 20. Dan jumlah siswa kelas B, misalkan adalah 15. Suatu hari, kedua kelas ini mengikuti tes atau ulangan matematika. Dan setelah dirata-rata, ternyata rata-rata kelas nilai A ini sama dengan 7. Nah, cari angka yang gampang-gampang ya. Kemudian rata-rata nilai ulangan tadi di kelas B adalah misalkan 8. Nah, ketika ditanya adalah rata-rata gabungan kelas A dan kelas B, berarti rata-rata gabungan kelas A dan kelas B, caranya adalah, sebelum ke sini kakak akan mengingatkan tentang konsep rata-rata. Rata-rata itu apa? Rata-rata jelek ya. Rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Kalau boleh kakak simbolkan, maka jumlah data kita simbolkan sigma ya. Sigma X dibagi N. Nah, ini konsep dari rata-rata. Ingat ya, jumlah data dibagi banyak data. Sehingga untuk mencari rata-rata gabungan kelas A dan kelas B, kita harus menentukan dulu jumlah data kelas A. Nah, jumlah data kelas A, kita notasikan A ya. Jumlah data kelas A, coba nih. Dari rumus ini, rata-rata kan jumlah dibagi N. Sehingga yang namanya jumlah, gampang ya, sehingga yang namanya jumlah itu sama dengan rata-rata dikali banyaknya data. Oke ya, nah ini. Sehingga jumlah nilai di kelas A itu 20 dikali 7, yaitu 140. Sedangkan jumlah data atau jumlah nilai di kelas B yaitu 15 kali 8. Sehingga yang namanya rata-rata gabungan adalah jumlah data ya. Berarti ini sekarang jumlah data kelas A ditambah jumlah datanya kelas B dibagi banyak data. Berarti banyaknya siswa kelas A ditambah banyaknya siswa kelas B. Berarti ini sama dengan jumlah nilai ya, jumlah nilai siswa kelas A, jumlah nilai di kelas A berarti 140 ditambah jumlah nilai di kelas B atau jumlah data di kelas B
120 dibagi banyak data. Berarti banyak data total dari A dan B. 20 ditambah 15. Berarti 35. Sama dengan 260 dibagi 35. Sama dengan, ya kurang lebih antara 7,4 ya. 7,4. 3. Nah, ini adalah rata-rata gabungan kelas A dan kelas B. Oke, kakak tekankan sekali lagi ya. Jadi, untuk mencari rata-rata gabungan, kalian harus menjumlahkan jumlah dari masing-masing kelas ya, atau masing-masing kelompok. Jumlah data dari masing-masing kelompok. Baru dibagi dengan banyaknya data. Berarti, banyak data kelas A, banyak data masing-masing kelompok ini kamu tambahkan. Kurang lebih begitu. Mudah ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh soal. Nomor 1. Di sini jumlah siswa kelas 12 IPS SMA Harapan adalah 16. Berarti, oke, ini N sama dengan 16 ya. Nah, kemudian suatu hari guru matematika memberikan tes yang hanya diikuti oleh 15 siswa. Oh, rata dari tes tersebut adalah 95. Kemudian, satu siswa yang belum tes mengikuti susulan. Kemudian, hasil tes kelas 12 IPS dianalisa dan rata tes matematika menjadi 94. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai siswa tersebut? Oke, berarti ini permasalahan rata gabungan. Nah, di sini angka yang diketahui, ini ya, 16. 16 itu berarti N gabungan, ya kan? Kemudian 15. Nah, ini 15 tuh N yang pertama, kita beri nama gitu ya. Kemudian ini reratanya 95. Nah, ini rerata yang pertama sebelum digabung. Kemudian satu siswa belum mengikuti tes. Nah, berarti N yang kedua gitu ya. N yang kedua banyaknya 1. Nah, ini berarti diketahui N gabungan 16, kemudian N yang pertama ini 15 gitu kan. Dimana rata-ratanya 95. Nah, kemudian N yang kedua ini banyaknya 1, kemudian yang 94 ini berarti ini adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Di sini N gabungan sama dengan 16, kemudian rata-rata gabungannya sama dengan 94. Nah, yang ditanya, berapa nilainya gitu kan ya? Nah, berapa nilai anak tersebut? Oke, jika kalian sudah mengetahui apa yang diketahui dari soal ini, maka dengan mudah kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan konsep rata gabungan. Ya, jadi yang namanya tadi ya, yang namanya rata gabungan sama dengan banyaknya yang tes dikali reratanya yang pertama gitu kan, ditambah siswa yang tambahan siswa, berarti ini banyaknya yang kedua, dikali reratanya. Nah, ini siapa ini? Nah, karena jumlahnya cuma 1 ya, berarti nanti langsung jumlah nilai ya. Nah, ini dibagi jumlah gabungan seluruhnya, yaitu 16. Gitu kan?
Sekarang rata gabungannya setelah ikutkan 94. Sama dengan yang ini, yang tes pertama banyaknya kan ada 15. Rata-ratanya 95. Nah, ditambah nilai anak tadi, ini ya. Ini berarti nilai anak yang tadi ini, nilai anak yang susulan. Ditambah, kita beri nama nilai X saja ya. Dibagi, oh sudah ya. Oh ya, masih belum. Dibagi 16. Lalu 94 kali 16. 94 kali 16, 1425 sama dengan 15. Salah ya. 94 kali 16. 94 kali 16. 1504. 424, oke. Terus 15 kali 95. 15 kali 95. Nah, ini baru 1425. Ditambah nilai anak yang susulan tadi, X. Sehingga hasilnya adalah 1504 dikurangin 1425, yaitu 79. Nah, inilah nilai anak tersebut. Sekarang nomor 2. Rata-rata, nah kita highlight yang diketahui ya. Rata-rata berat badan dari sebuah grup adalah 55. Rata-rata berat badan dari sebuah grup. Nah, berarti ini rata-rata yang pertama. Yang jumlah anggotanya, tidak tahu. Jika grup tersebut bertambah satu anggota yang memiliki berat badan 75, oke, berarti ini ada ketambahan data. Ketambahan data ya, kita beri nama X. Rata-rata berat badan menjadi 57. Oh, berarti ini adalah rata-rata gabungan. Yang ditanya, berapa jumlah anggota dalam grup tersebut? Berarti ini yang ditanya adalah N. Oke. Kalau kalian sudah bisa memetakan hal ini, maka cukup mudah. Tinggal diaplikasikan ke aturannya ya. Aturannya adalah kalau rata-rata gabungan tadi, yaitu rata-rata yang pertama dikali banyaknya jumlah ya, dikali banyaknya data yang pertama, ditambah banyak rata-rata yang kedua, dikali banyaknya data yang kedua, dibagi N1 tambah N2. Oke. Sekarang kita tinggal masuk-masukkan saja. Nah, rata-rata gabungannya kan 57. 57. Sama dengan, nah rata-rata yang pertama adalah 55 kilo. Dengan jumlah anggotanya yang nggak tahu. Ya kan? Ditambah yang di sini rata-rata kedua dikali dengan banyaknya anggota yang kedua. Ya, ini yang berarti ini tambahan tadi ya. Ini jumlah datanya tadi, jumlah tambahan datanya tadi yaitu 75. Ya kan, yang 75. Nah, dibagi N1. Nah, N1 ya masih N1 karena kita nggak tahu ya. Sedangkan N2 siapa? N2 itu banyaknya berapa tadi? 1. Nah, gitu kan? Jumlahnya 1. Oke. Sehingga cukup mudah ini. Tinggal diselesaikan dengan 57 kali N1
tambah 1 sama dengan 55 N1 ditambah 75. Sehingga sama dengan 57. N1 ditambah, ini kurungnya kita buka, tambah 57 sama dengan 55 N1 ditambah 75. Oke, sehingga kita untuk mencari N berarti kelompokkan N-nya. Sehingga 57 N1 dikurangi 5 N1 gitu ya. Ini sama dengan 2 N1. Sama dengan yang bilangan-bilangan, kita kelompokkan dengan bilangan-bilangan. 75 dikurangi 57. 18. Sehingga N1 sama dengan 18 dibagi 2, yaitu 9. Nah, yang ditanya adalah jumlah anggota dalam grup tersebut. Nah, berarti ini ketika yang ditanya jumlah anggota dalam grup tersebut, berarti ini kan jumlah mula-mula, ya kan? Ketika sudah bertambah 1, menjadi jumlah anggotanya menjadi 10 orang, gitu. Oke, selanjutnya kita coba baca pelan-pelan. Rata-rata berat badan dari 20 anak adalah 41,6. Oke, berarti ini banyaknya data yang pertama gitu kan ya. Dan 41,6 ini adalah rata-ratanya. Jika 2 anak tidak ikut, dihitung dalam kelompok tersebut. Nah, berarti yang N2 ini ya, ini N2 tidak ikut. N2, 2 anak tidak ikut karena yang jumlah tadi 20, maka kalau 2 anak tidak ikut berarti tinggal 18. Rata-rata berat badannya turun menjadi 16 kilo. Oh, berarti ini rata-rata yang kedua. Yang ditanya adalah jumlah berat badan kedua anak tersebut. Oke. Berarti ini permasalahan yang cukup mudah. Kita cari dulu untuk jumlah Berarti kita cari dulu jumlah berat untuk 20 siswa ya. Untuk 20 anak ya. Jumlah berat 20 anak. Kita beri notasi sigma yang pertama sama dengan, berarti tinggal 20 kali 41,6. 20 kali 41,6. Sama dengan 832. Nah, ini. Sedangkan jumlah berat badan ya, artinya jumlah berat badan yang kalau 2 anak nggak ikut berarti jumlah berat badan 18 anak, gitu kan? Itu kita beri simbol sigma yang kedua. Berarti ini 18 kali 40. Nah, sama dengan 720. Saat kalian membuat selisihnya, berarti kalian akan menemukan jumlah berat badan kedua anak tersebut toh. Sehingga yang jumlah berat 2 anak yang nggak ikut, itu tinggal kalian mencari selisihnya. 832 dikurangin 720. Yaitu 112. Nah, ini 112 kg ya. Jumlah berat untuk 2 anak. 2 anak. 112 kg. Oke, kita lanjutkan dengan nomor selanjutnya. Nah, di sini nilai rata-rata sebuah ujian di kelas A dan B berturut-turut. Kita highlight yang diketahui apa. 73, 65,
Ini berarti nilai rata-rata yang pertama ya, kelas A. Dan 88, ini nilai rata-ratanya. Yang kedua, jika jumlah siswa dari ke-12 tersebut adalah 75. Oh, ini berarti N1 tambah N2 ya, atau N gabungan. Nilai rata-rata kedua kelas tersebut adalah 80. Berarti ini rata-rata gabungan. Yang ditanya jumlah siswa kelas A, berarti N1 sama dengan berapa? Oke. Ini lebih mudah jika kita menggunakan skema seperti laki-laki dan perempuan tadi ya. Di sini kelas A dan ini kelas B, gitu ya. N1, ini N2, rata-rata yang pertama sama dengan 73, dan ini rata-rata yang kedua, rata-rata kelas B, 88, sedangkan N gabungan, saya akan menggunakan N besar, itu jumlahnya 75, gitu kan. Yaitu N1 tambah N2 ini ya, ini N besar. N besar. Dan rata-rata gabungannya pada saat digabung ini menjadi 80. Oke, berarti kita tinggal buat skemanya. Skemanya itu sebetulnya tinggal ini kali ini sama dengan jumlah dari ini dan ini gitu ya. Kita boleh langsung saja 75 kali 80. Oke, kalau bingung kakak akan ingatkan lagi. X bar atau X bar gabungan sama dengan X1, X bar 1 kali N1 ditambah X bar 2 kali N2 dibagi N1 tambah N2 gitu ya. Nah, atau di sini N total kan? Jadi kalau langsung dikali silang, berarti ini dikali ini gitu kan ya. Berarti sama aja dengan N besar dikali rata-rata gabungannya. Atau kalau dalam kasus ini, hasil kali ini sama dengan hasil kali yang ini ditambah hasil kali yang ini. Nah, gitu ya. Sehingga kita langsung saja. Ini 75 kali 80 sama dengan 6.000. Nah, 6.000 itu sama dengan 73 N1 ditambah 88 N2. Nah, kalau sudah ini bagaimana? Ini kok mentok ya? Nah, kita kembalikan lagi ke persamaan jumlah yang awal nih. Nah, di sini 75. Akan menggunakan video lain. Di sini 75 sama dengan N1 tambah N2 kan? Nah, atau siswa A ini di kelas A, ini kelas B gitu kan ya. Nah, yang ditanyakan jumlah siswa di kelas A. Ini siswa kelas A. N1. Maka yang harus kita ganti adalah N2-nya. Ini harus kita ganti karena kita ingin mencari ini. Sehingga N2 sama dengan 75 dikurangin N1. Maka persamaannya menjadi 6.000 sama dengan 73 N1 ditambah 88 dikali N2 kita ganti dengan 75 dikurangin N1. Nah, sehingga dari sini kita akan memperoleh variabel yang sama, yaitu jumlah siswa kelas A atau N1. Maka ini 6.000
sama dengan 73 N1 ditambah 88 kali 75, 6.600 dikurangin 88 N1. Nah, kita pindah ruas ke sana, sehingga ini minus 600 sama dengan 73 N1 dikurangin 88 N1. Minus 15 N1. Sehingga N1 sama dengan 600 dibagi 15, 40. Nah, ketemu deh. Baru kita buat kesimpulan. Jadi, jumlah siswa kelas A adalah 40. Kita lanjutkan. Rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai dari siswa A dan siswa B, rata-ratanya menjadi 78. Jika nilai A 3 kali nilai B, maka tentukan selisih nilai A dan nilai B. Sudah mulai menantang ini soal, tapi lagi-lagi ini mudah dikerjakan ketika kalian bisa menangkap apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Sehingga lebih mudah kalau kita beri highlight yang diketahui ya. Rata-rata nilai dari 28 siswa. Nah, ini kita highlight, berarti ini jumlah siswa. Kita beri nama N1. 80 ini berarti rata-ratanya ya. X bar 1. Setelah ditambah siswa A dan siswa B berarti anggotanya bertambah 2 gitu. Rata-ratanya menjadi 78. Nah, ini rata-rata yang baru. Kita beri nama X bar 2. Karena nilai A 3 kali nilai B, nah ini ya, A dan B, kita anggap nilai A itu A, nilai B-nya itu B, maka A sama dengan 3B gitu ya, karena 3 kalinya B. Maka tentukan selisih antara A dan B, maka A dikurangin B, nilainya berapa. Nah, karena selisih kita beri nama, kita cari nanti nilai mutlaknya. Oke, jika kalian sudah menangkap yang diketahui apa dan yang ditanya apa, langsung kita buat skema seperti tadi. Di sini rata-rata, ini data kita anggap ini data lama ya, data lama. Di mana data lama itu jumlah siswanya 28 dan rata-ratanya adalah 80. Nah, ini data lama. Sekarang dari data baru, gitu kan? Dari data baru, diketahui rata-ratanya ini X bar 1 ya, berarti ini X bar 2 sama dengan 78. Gitu. Berarti jumlahnya, kok nggak urut? Nggak enak ya, nggak apa-apa ya. Berarti jumlah yang kedua, ini jumlahnya berapa? Tadinya 28 ditambah 2 siswa, yaitu siswa A dan siswa B, menjadi 30. Nah, gitu kan? Dari sini, kita bisa peroleh jumlah data, jumlah nilai, data lama berarti 28 kali 80. Ini jumlah ya. Jumlah data lama, saya beri indeks sigma yang pertama, sama dengan 28 kali 80, 2240.
jumlah data baru pada saat sudah bertambah dengan 2 siswa, saya beri nama sigma kedua, berarti 78 dikali 30. 7842. 2340. Oke. Nah, berarti ini ada selisih kan? Selisih itulah yang menjadi jumlah nilai dari siswa A dan siswa B. Nah, ini kalau kita selisihkan gitu ya. Kita selisihkan gitu. Kita selisihkan. Selisih jumlah. Berarti selisih jumlah ya. Antara data baru dan data lama. 2340 dikurangin 2000, ini berarti 100 ya. 100, nah ini selisihnya 100 nih. Oke, nah 100 ini berarti jumlah A dan B. Ya kan? Ini kan selisih data lama dan data baru tuh. Ini data, ini jumlah yang sebelum digabung sama 2 anak tuh, 2240. Ini jumlah yang sudah digabung sama 2 anak nih, 2340. Kan ada selisih tuh, selisihnya 100. Nah, 100 inilah jumlah nilai A dan B. Di satu sisi katanya A itu sama dengan 3A. Nilai A itu sama dengan 3 kalinya nilai B. Maka tinggal kamu ganti saja A-nya ini menjadi dengan 3B. Kita substitusikan ya. Tambah B sama dengan 100. Sehingga 4B sama dengan 100. Maka nilai B adalah 25. Nah, ini nilai B nih. Ini nilai B. Dari sini bisa kita tahu bahwa nilai A sama dengan 75 dong, gitu kan? Nah, ini nilai B. Dari sini kita bisa tulis nilai A sama dengan 75. Oke ya, saya tulis lagi nilai B-nya di sini 25. Jadi, nah, kita bisa buat kesimpulan yang ditanya adalah selisih antara nilai A dan nilai B, yaitu 50. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa nilai A itu 3 kali nilainya B. Berarti benar ya. Oke, kita buat kesimpulan. Jadi, selisih A dan B sama dengan 50. Oke, kita lanjutkan. Di sini diketahui rata-rata nilai dari 25 siswa adalah 40. Dan jika selisih rata-rata nilai 5 siswa terendah dan 20 siswa lainnya adalah 25, maka rata-rata 5 siswa terendah adalah, gitu ya. Wah, sudah mulai mikir sedikit. Tapi selama kalian bisa meng-highlight apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, maka ini mudah kok. Diketahui apa? Ini ya. Nih, 25 siswa, dan ini rata-ratanya 40. Ini 40 ini rata-rata. Jadi ini kita anggap ini kakak akan tulis N besar, karena jumlah siswa total ini ya. Kemudian ini rata-rata. Yang 40. Jika selisih rata-rata nilai 5 siswa terendah, oke, berarti ini ada kelompok A. Kelompok A ini yang 5 siswa terendah, dan kelompok B-nya adalah 20 siswa, yang nilainya tinggi. Selisihnya adalah 25. Yang ditanya, rata-rata 5 siswa terendah. Nah, ini yang ditanya berarti rata-rata yang dari kelompok A. Oke. Dari sini kita bisa langsung membuat skema seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ada kelompok A, kemudian ini kelompok B, di mana kelompok A banyaknya anak ada 5, ini kelompok yang terendah ya. Kemudian kelompok B banyaknya ada 20. Kemudian rata-rata A kita beri nama X bar A. Dan ini rata-rata B kita beri nama X bar B.
pada saat digabung, ini sehingga N besarnya itu 25, rata-ratanya menjadi 40. Nah, dari skema ini kita bisa membuat persamaan jumlah ini ya, sama dengan jumlah nilai untuk 25 siswa, berarti 25 kali 40, itu sama dengan jumlah nilai yang 5 siswa ditambah jumlah nilai yang dari 20 siswa. Sehingga persamaannya diperoleh 1000, ya kan? Kan 25 kali 40, sama dengan ini yang kelompok rendah, yaitu 5 kali X bar A, ditambah 20, ini yang kelompok anak-anak nilainya rata-ratanya yang tinggi, X bar, tulisannya jelek, X bar B. Nah, gitu ya, ini kita punya persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada informasi. Selisih rata-rata nilai 5 siswa terendah dan 20 siswa lainnya adalah 25, selisih. Maka, selisih kita tulis XB, X bar B gitu ya, dikurangin X bar A, sama dengan 25. Kenapa X bar B dikurangin X bar A, bukan X bar A dikurangin X bar B? Karena dengan asumsi bahwa rata-rata yang kelompok B ini kan lebih besar dibanding rata-rata kelompok A. Maka ketika kita operasikan dengan pengurangan, maka hasilnya kan positif. Ini persamaan pertama, dan ini persamaan kedua. Untuk mendapatkan nilai X bar A dari dua buah persamaan ini cukup mudah, yaitu kalian tinggal mengeliminasi dari dua buah persamaan ini. Oke, sekarang kita eliminasi. Persamaan 1 kita sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 5 ya. Bagi dengan 5, bagi 5, bagi 5. Berarti ini 200, ini 1, dan ini 4. Oke. Sehingga persamaan yang pertama yaitu 4XB ditambah X bar B ditambah X bar A sama dengan 200. Nah, ini persamaan yang pertama. Persamaan kedua, X bar B dikurangin X bar A sama dengan 25. Nah, karena kita ingin mendapatkan rata-rata 5 siswa terendah, berarti kita ingin mendapatkan X bar A, maka yang harus kita eliminasi adalah X bar B. Ya, kita ingin mendapatkan X bar A, maka X bar B yang akan kita eliminasi. Dari dua buah persamaan ini, sehingga persamaan kedua, kita kalikan koefisiennya dengan 4. Nah, ini 4 ya, agar hilang, kemudian ini juga 4. Nah, ini berarti 25 kali 4 ini. Jadi, langsung diganti 100. Oke? Lalu, kedua persamaan ini kita kurangkan. Ini 0 berarti. Ini berarti 5 X bar A, min ya, min berarti 5 X bar A sama dengan 200 dikurangin 100. Berarti rata-rata kelompok A yaitu 100 dibagi 5, 20. Oke. Nah, inilah rata-rata nilai 5 siswa terendah, yaitu 20. Cukup kecil. Oke, kita lanjutkan. Ini sepertinya soal yang terakhir. Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Setelah ditambah 1 data dengan berat badan balita, rata-ratanya meningkat menjadi 1 kg, sedangkan mediannya tetap. Jika 6 data tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke paling berat, maka selisih berat badan antara balita terakhir yang ditambahkan dan balita urutan keempat adalah, udah mulai mikir,
Mikir banget ini. Tapi sebetulnya pada saat kalian bisa meng-highlight apa yang diketahui dan apa yang dicari, maka soal ini mudah untuk dikerjakan. Tuh ya, sekarang kita coba highlight. Diketahui apa? Median. Dan rata-rata. Dari 5 balita. Oh, berarti N-nya 5. Ini sama. Nah, ngerti kalimatnya ya? Jadi, rata-rata 5 balita ini sama dengan mediannya. Setelah ditambah satu data dengan berat badan balita, rata-ratanya meningkat 1 kg. Sedangkan mediannya tetap. Jika 6 data tersebut diurutkan, oke. Yang ditanya adalah, selisih berat badan antara balita terakhir, berarti selisih yang paling berat nih ya, dan balita urutan keempat. Kalau menggunakan skema yang tadi sepertinya malah jadi ribet, jadi kita pakai biasa saja. Di sini ceritanya ada 5 balita. Sebut saja 5 balita itu nih sebelum ditambahkan ya. Saya tulis data 1, ini sebelum ditambahkan. Ini X1. Ini X1, kemudian X2, kemudian X3, gitu kan? Kemudian X4, dan X5. Kan 5 balita ya. Ini sudah urut, asumsinya sudah urut. Sehingga ini adalah mediannya. Ini mediannya. Nih, median. Ini median. Maka kita bisa buat kesimpulan, belum kesimpulan, tapi kita bisa buat persamaan matematikanya. Rata-rata kan sama dengan median katanya. Ya kan? Nih. Sehingga yang namanya rata-rata dari kelima bayi ini yaitu jumlah bayi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5, ini langsung kakak tulis begini saja ya. Oke. Kalau jumlah yang pertama aja, ini kan data pertama, dibagi 5 gitu kan, sama dengan X3 medianya. Nah, gitu. Sehingga jumlah 5 bayi ini gitu kan, sama dengan 5 kali X3, 5 kali mediannya. Oke, kita simpen ini persamaan yang pertama. Kita simpen ya. Kemudian, dari kelompok bayi ini, ditambahkan 1 bayi, gitu kan. Sehingga dia jadi data kedua. Jumlah bayi jadi 6. Nah, berarti dari sini jumlah bayi jadi 6, jumlah bayinya jadi 6, dan rata-ratanya jadi berapa ini tadi? Meningkat 1 kilo. Berarti meningkat 1 kilo dari rata-rata sebelumnya. Berarti rata-rata sebelumnya kan sama dengan ini ya, X3 ya. Ini X2, berarti X bar 1, ini 2 ya, ditambah 1, gitu kan ceritanya. Dimana medianya masih sama. Medianya masih sama-sama di X3. Nah, dari informasi ini, maka kita bisa hitung jumlah datanya toh. Jumlah data di sini saja. Jumlah data yang kedua yaitu X bar 1 ditambah 6 kali
tambah 6 ya, salah ya. Salah. X bar 1 tambah 1 kali 6. Nah, ini jumlah data setelah bertambah 1 bayi. Sehingga sama dengan 6 kali sekarang ini ya, kita langsung saja. Nah, masih ingat ini siapa? Ini adalah medianya kan? Medianya ya. Kita beri nama X3 ya. X3. Berarti ini 6X3 gitu kan? Ditambah 6. Nah, ini jumlah yang kedua. Oke ya, sampai di sini ya. Oke. Sehingga kita tahu Nah, ini ada 2 buah persamaan. Persamaan pertama adalah jumlah 5 balita. Persamaan kedua adalah jumlah 6 balita. Nah, apabila kedua buah persamaan ini kita eliminasi, maka akan diperoleh data yang baru saja ditambahkan. Atau berat badan bayi yang baru saja ditambahkan. Oke ya. Ups. Oke. Di sini. Nah, kalau sudah mendapatkan jumlah yang pertama nih ya, dan jumlah kedua, kalau kita selisihkan nih, selisih antara sigma kedua dan sigma pertama itu kan artinya berat badan bayi yang baru saja ditambahkan kan? Ya nggak? Oke, kita selisihkan ya. Ini sigma kedua dikurangin sigma pertama sama dengan 6x3 ditambah 6, 6x3 ditambah 6, dikurangin 5x3. Kalau kita kurangkan. Nah, ini itu adalah berat badan bayi yang baru saja ditambahkan. Berat badan bayi yang baru saja ditambahkan. Misalkan kita beri notasi Y deh. Sehingga Y sama dengan X3 ditambah 6. Nah, inilah data barunya. Yaitu X3 ditambah 6. Atau berat badan bayi yang barusan ditambahkan. Dari persamaan ini, maka kita bisa ambil kesimpulan atau kita bisa gini adik-adik. Dari persamaan ini, maka ini kan nilai median ya, masih ingat ya? Nilai mediannya ya, X3 nih, nilai mediannya ya. Nilai mediannya. Maka data yang baru aja muncul ini pasti lebih besar dari mediannya. Betul? Dari persamaan Y sama dengan X3 tambah 6. Iya kan? Jadi berat badan bayi yang baru saja ditambahkan pasti lebih besar dari X3 dan tidak sama dengan mediannya. Iya kan? Nah, kalau misalnya sama, berarti mediannya 0 dong. Kan berat badan bayi nggak ada yang 0. Oke? Jadi, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa nilai Y, data bayi berat badan bayi yang barusan ditambahkan itu nilainya pasti lebih besar dari X3. Dan nilai Y tidak sama dengan X3. Atau tidak sama dengan mediannya. Ya kan? Oke. Nah, sehingga urutannya
urutannya ada dua kemungkinan. Posisi Y-nya itu kalau enggak yang jelas setelah X3. Sehingga kemungkinan yang pertama urutannya X1, X2, X2, X3. Kemudian ini X4. Kemudian Y baru X5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ini bisa urutannya X1, kemudian bisa X2, dan ini X3, ini X4, ini X5, dan Y baru yang terberat. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, mengapa demikian? Mengapa posisinya begini ya? Mengapa di sini tidak Y gitu? Dikatakan bahwa medianya tetap. Ingat di sini. Dikatakan adalah medianya tetap. Sehingga nilai medianya tetap ya. Karena nilai medianya tetap, maka X3 nilainya sama dengan X4. Oke. Karena tadi Y itu tidak boleh sama dengan X3 dan Y harus lebih besar dari X3, maka posisi Y adalah setelah X4. Begitu. Nah, sekarang yang ditanya adalah di sini. Jadi, kita udah bisa langsung membuat kesimpulan. Jadi, selisih berat badan antara balita terakhir dan balita urutan keempat, yaitu 6. Oke ya. Nah, kok bisa gitu? Lihat nih dari persamaan yang ini nih, persamaan ini. Y sama dengan X3 ditambah 6. Tadi sebelumnya bahwa nilai X3 dan X4 sama ya. Medianya di sini kan? Oke. Kakak ulangi lagi. Dikatakan bahwa medianya sama. Ya kan? Medianya sama. Nah, posisi median itu kalau datanya banyaknya 6, berarti kan di antara X3 dan X4. Posisi median. Posisi median di sini kan. Dan nilai medianya adalah tetap. Maka, disimpulkan bahwa X3 sama dengan X4. Nah, tinggal kalian ganti saja X3 di sini dengan X4. Y sama dengan X4. X4 itu data keempat, ditambah 6. Sehingga bisa disimpulkan selisihnya, berarti X4, atau selisih dari kedua data itu ya, Y dikurangin X4 sama dengan 6. Tuh, selesai. Oke, selesai contoh soal untuk rata-rata gabungan. Di sini ada 10 soal yang sudah kalian nikmati, dari yang paling gampang sampai yang paling mikir. Silakan kalaupun masih ada pertanyaan untuk memberikan komentar di kolom komen. Kakak sangat senang sekali kalau kalian
bisa memberikan feedback dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun soal-soal lain yang memang kakak yang akan kita bahas di kedai Med.oo. Oke, tetap stay tune di channel Alreska dan kalian bisa ngopi-ngopi di kedai Med.oo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.